Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2. Nah, materi kali ini yaitu tentang saling mengasihi anggota keluarga. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Dan saat ini kita akan bernyanyi judul lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, saat ini kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik dan mengasihi kami, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana adanya. Saat ini kami akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat bagi kami supaya kami mengerti setiap pembelajaran yang kami boleh belajar bersama-sama. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, kita dengarkan dulu kompetensi dasar dan tujuan dalam setiap pembelajaran ini. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Kompetensi dasar keterampilan yaitu mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usianya. Nah, menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu satu, menyebutkan alasan saling mengasihi di dalam keluarga. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan kita berkaitan dengan saling mengasihi anggota keluarga. Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus mengasihi? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Dimulai dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, dasar pembelajaran kita Pak Guru ambil dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita bisa baca di rumah ya. Nah, yang Bapak Guru ambil yaitu di ayat 7 saja. Nah, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu yang menjadi dasar kita. Nah, sebenarnya kalau kita baca mulai dari pasal 7 sampai 21 itu semua berkaitan dengan saling mengasihi, berkaitan dengan berbicara tentang kasih. Setiap ayat dalam bagian pasal ini memiliki satu kesatuan erat yang berpusat pada satu pokok, yaitu tentang Allah yang adalah kasih. Dan kita juga harus saling mengasihi sesama. Allah adalah kasih bukanlah dalam pengertian yang abstrak, melainkan secara konkret dalam segala kegiatannya. Ia mencipta dengan kasih, Ia menyelamatkan dengan kasih, Ia mengadili dengan kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat mempraktekkan kasih Allah itu. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama kita. Sesama adalah semua manusia yang diciptakan Allah, sehingga kasih itu
tidak terbatas hanya kepada satu individu atau satu kelompok tertentu. Ya. Nah, saat ini kita akan melihat contoh-contoh perbuatan mengasihi dalam keluarga. Nah, kita lihat gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga mereka membaca Alkitab secara bersama-sama. Ya. Contoh berikutnya, mereka sedang berdoa bersama. Wow, luar biasa. Inilah ya contoh-contoh perbuatan mengasihi dalam keluarga. Nah, ini sedang bermain dengan adik ya, atau bermain dengan kakak. Wow, luar biasa ya. Tidak saling marah, tidak berantem, tidak berkelahi, tetapi bermain bersama-sama kakak beradik ya. Selanjutnya, nah ini gambar contoh perbuatan yang membantu orang tua. Nah, kita juga kalau saling mengasihi dalam keluarga membantu orang tua. Tentunya bukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang perlu kita juga bekerja di rumah. Ini sedang siram bunga, menyapu halaman, mengepel, kan seperti gambar tersebut. Selanjutnya, nah ini di tengah meja makan, mereka sedang makan bersama. Tentunya mereka sudah cuci tangan, sudah berdoa, dan ini siap makan. Dan mereka berbagi bersama-sama, ya, berbagi dengan adil. Ibu sedang membagikan ikan-ikan itu dengan adil. Inilah perbuatan-perbuatan yang saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Nah, sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini perlu kita jawab ya sebagai tugas kita. Dan kita perlu menjawabnya, ya, menuliskannya jawaban itu di buku ya. Ini pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus saling mengasihi dalam keluarga? Jadi alasannya apa? Kita sebagai orang yang percaya harus saling mengasihi dalam keluarga. Nah, ini sudah dijelaskan di awal-awal tadi. Yang kedua, sebutkan contoh perbuatan saling mengasihi dalam keluarga yang kamu sudah pernah lakukan. Jadi perbuatan itu yang sudah pernah kita buat, ya kita tuliskan. Nah, jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akhiri, dan sebelum kita menutupnya, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita menyanyi bersama-sama pujian yang di awal tadi, yaitu judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh belajar bersama-sama tentang saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Roh Kudus, mampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kiranya dalam keluarga kami ada saling mengasihi antara orang tua dengan anak, bahkan juga anak dengan orang tua, ataupun kakak beradik saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami menutup kegiatan pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.